Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Putra, mahasiswa dari Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang efektivitas perkuliahan online menggunakan video conference pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional di masa pandemi COVID-19. Pada slide pertama ada latar belakang. Di sini, latar belakang membahas tentang pembelajaran merupakan aktivitas interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan komunikasi timbal balik langsung untuk mencapai tujuan belajar. Seiring dalam proses penyampaian materi, peserta didik merasa tidak tertarik dengan materi pembelajaran karena cara pendidik menyampaikan terlalu monoton sehingga membosankan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia mengakibatkan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset dan teknologi terhadap semua instansi pendidikan baik formal maupun non-formal. Setelah membuka celah baru dalam pelaksanaan sistem pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran online dilakukan sebagai salah satu upaya atau solusi untuk tetap mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19, serta sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pandemi ini membuat sistem pembelajaran di sekolah dipaksa berubah secara online, dari pertemuan tatap muka menjadi secara online. Pelaksanaan pembelajaran online ini dilakukan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di Universitas Nasional Jakarta sendiri, terdapat berbagai platform yang digunakan diantaranya seperti Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp, Google Meet, dan sebagainya. Di slide selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini, penelitian ini merumuskan masalah yang ada pada keaktivitasan pembelajaran berbasis video conference sebagai media pembelajaran online pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Nasional saat pandemi COVID-19. Maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu seberapa besar pengaruh penggunaan video conference sebagai media pembelajaran online pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Nasional saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran daring yang dilakukan oleh dosen di Universitas Nasional. Yang ketiga, faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di Universitas Nasional. Di slide selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh video conference sebagai media pembelajaran online pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Nasional pada saat pandemi COVID-19. Dari manfaat penelitian, terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian dalam hasanah keilmuan, khususnya dalam bidang kehumasan dan komunikasi yang berkaitan dengan implementasi perkembangan teknologi media baru untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Nasional agar lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini semoga dapat diterapkan sebagai masukan untuk sekolah maupun perguruan tinggi sekaligus pengajar agar pemanfaatan video conference sebagai media pembelajaran online dapat berjalan lebih efektif untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa pada saat kegiatan daring berlangsung. State of the art, efektivitas perkuliahan online menggunakan video conference pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Nasional di masa pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan proses belajar jarak jauh, baik online maupun offline juga harus memperhatikan tercapainya tujuan dari kegiatan pembelajaran. Bahwa tujuan pembelajaran adalah sebuah pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam berperilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Sedangkan di slide selanjutnya ada penjelasan teori. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa efektivitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu metode pembelajaran tertentu yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan untuk melakukan pembelajaran daring melalui media conference. Sedangkan di slide selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengutamakan fakta dan kebenaran pada keseluruhan objek.
mengenai efektivitas perkuliahan online melalui media conference pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah 29 siswa didapatkan hasil wawancara sebanyak 26 siswa setuju dengan pembelajaran daring. Selebihnya tidak setuju karena kondisi keluarga mereka yang masih kurang sejahtera. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dalam metode daring dapat dilakukan cukup efektif. Lihat dari tercapainya tujuan pembelajaran bahasa yaitu menggunakan keterampilan bahasa Indonesia. Di slide selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai besar mahasiswa telah mampu menggunakan perangkat pembelajaran dengan baik sehingga mengurangi hambatan yang terjadi saat perkuliahan. Efektivitas menjadi pedoman atas keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran. Di slide selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran dari mahasiswa Universitas Nasional merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka langsung antara guru dan peserta didik yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan efisien. Perlu adanya hubungan timbal balik antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Di slide selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, pada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nasional berjalan sangat efektif. Adapun jawaban masing-masing mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring memiliki kelebihan dan kekurangannya yaitu seperti adanya biaya yang lebih hemat dan sangat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan dapat dilakukan dengan kegiatan lain. Sedangkan kekurangannya yaitu terkendala sinyal dan perangkat. Di slide terakhir ada laporan dokumentasi wawancara dari kelompok saya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.